Baku tembak terjadi antara polisi dengan dua orang yang tidak dikenal di depan kantor Bank Poso, Sulawesi Tengah pagi tadi. Satu polisi yang bertugas pengamanan di bank terluka, sementara dua pelaku yang diduga terkait kelompok Mujahidin Indonesia Timur kini masih diburu. Inilah rekaman CCTV saat dua orang mengenakan helm menghampiri satu anggota polisi yang bertugas berjaga di salah satu kantor bank di Poso, Sulawesi Tengah Rabu pagi. Pelaku nyaris menembak anggota polisi tersebut namun gagal hingga terlibat perkelahian. Pelaku yang gagal merebut senjata polisi langsung kabur menggunakan sepeda motor. Serangan mendadak ini menggemparkan warga yang ada di lokasi karena suara rentetan tembakan membuat sejumlah warga panik. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi kejadian. Satu senjata api dan satu ponsel diduga milik pelaku yang terjatuh dibawa ke Polda Sulawesi Tengah. Sementara satu anggota polisi yang diserang terluka tembak dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi belum mengetahui identitas dua pelaku karena saat beraksi keduanya menggunakan helm tertutup. Dugaan sementara pelaku merupakan kelompok Majelis Indonesia Timur. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Informasi terbaru penyerangan polisi di Poso sudah bersama kami saat ini, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Didik. Selamat sore, Bram. Pak Didik, apakah pelaku penembakan merupakan DPO polisi? Baik, jadi setelah pelaku berhasil kita amankan, setelah kejadian di Bank Mandiri Syariah, kemudian dilakukan pengejaran oleh personil yang tergabung dalam pasukan Tinombala, bergabung dengan personil Polres Poso, melakukan pengejaran dan alhamdulillah tidak lama setelah di perbatasan Poso, dua pelaku tersebut sudah berhasil kita amankan. Dari dua pelaku itu atas nama Mukis Fahron alias Abdullah, kemudian satunya Ali alias Darwin Gobel. Kedua-duanya masuk dalam DPO Mujahidin Indonesia Timur. Dan salah satunya yang Ali Darwin Gobel ini adalah sudah pernah melakukan kejahatan yang sama, yaitu tindak pidana teroris tahun 2017. Kemudian dipidana 2 tahun, sekarang sudah bergabung lagi dan alhamdulillah sudah ditangkap tadi siang. Demikian. Pak Didik, apa motif penembakan? Dari hasil pemeriksaan dari para saksi dan juga hasil investigasi dari tim Tinombala, bahwa mereka melakukan kegiatan ini adalah dalam rangka amaliyah. Jadi ini semata-mata aksi teror yang mereka biasa lakukan? Iya betul. Jadi ini mereka sudah pernah bergabung sebelumnya dan ini yang keduanya. Dan kemudian alhamdulillah dua-duanya sudah kita lumpuhkan. Dua-duanya karena melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, mereka dilumpuhkan dengan senjata tajam demikian. Diotaki oleh siapa serangan ini? Ya, kalau pimpinannya tetap Ali Kalora. Oke. Bagaimana kemudian kronologi pelaku membuntuti aparatkah hingga melakukan penyerangan atau seperti apa skenario yang mereka sudah siapkan, Pak Didi? Baik, kalau kita melihat dari rekaman video, pada saat anggota kita memasuki lapangan parkir dari bank tersebut, mereka langsung mendekati dan langsung melakukan penembakan terhadap anggota kita yang melakukan pengamanan. Oke. Artinya ada upaya sebetulnya untuk membuntuti aparat kepolisian sebelum penembakan itu dilakukan? Iya betul, kalau melihat hasil rekaman itu memang anggota kita sudah diikuti dari awal. Oke, bisa dijelaskan kepada kami Pak, bagaimana cara para pelaku ini mendapatkan senjata api dan kemudian wilayah mana saja yang ditarget oleh mereka? Kalau perolehan senjata api, mereka kan juga punya jaringan di mana-mana. Mujahidin Indonesia Timur, kemudian jaringan-jaringan teroris yang lainnya, mungkin juga dari situ. Saling membantu antar pelaku teror yang ada di Poso, kemudian di tempat-tempat lain. Demikian.
Oke. Ini serangan ke berapa yang terjadi dalam sebulan atau dalam tahun ini Pak di wilayah Anda? Kalau tahun ini sudah 2 kali ini. Ya, tapi kemarin yang targetnya adalah pasukan kita yang mengantar bahan makanan, Mhm. kemudian yang sekarang anggota yang melakukan pengamanan Oke. di wilayah Poso atau di Poso Kota. Demikian, Pak Bram. Kondisi terakhir anggota yang tertembak Pak disebutkan terluka di bagian dada. Bagaimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah sudah stabil dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Palu. Sekarang sudah nyampe, demikian. Oke. Tidak lama ya namanya upaya penangkapan terhadap pelaku ini Pak. Bagaimana upaya penangkapan? Apakah ada perlawanan juga dari kedua pelaku ini? Iya, jadi setelah kita lakukan pengejaran, kemudian di perbatasan Poso, mereka melakukan perlawanan, akhirnya dilumpuhkan dengan senjata tajam dan sampai meninggal dunia, demikian. Oke. Dua pelaku dilumpuhkan dan meninggal dunia ya Pak ya. Ada jaringan lain Iya. yang masih diincar oleh aparat kepolisian Pak? Ya, karena di sana kemarin itu 18 ya DPO-nya, kemudian Oke. 1 menyerahkan diri beberapa bulan yang lalu, sekarang tertembak 2. Jadi masih ada 15 DPO yang harus tetap kita lakukan pengejaran. Oke, upaya ini dilakukan secara sepihak oleh aparat kepolisian atau juga ini dibantu oleh TNI Pak? Ini kan operasi Tinombala ini Tinombala ya Pak ya? gabungan TNI Polri. Iya. Jadi ada TNI-nya, ada Polri-nya, termasuk juga Polres tempat, demikian. Oke Pak. Ada pengetatan pengamanan di wilayah-wilayah tertentu Pak? Iya, jelas karena pasca terjadinya kegiatan ini atau kejadian ini tentu di tempat-tempat yang kita anggap rawan, kita lakukan peningkatan untuk melakukan pengamanan. Terima kasih atas informasi Anda. Baik, Kombes terima Pol kasih. Didi Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah sudah berbincang bersama kami.